Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Semoga Ananda semua selalu sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Supaya tambah semangat, kita menyanyi dulu ya. Lagunya yaitu lagu baca Al-Quran dengan nada di sini senang, di sana senang. Kita mulai. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di rumah baca, di kelas baca, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 la. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu ya. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang pesan yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Anak-anakku, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam dan menjadi petunjuk bagi manusia. Sebagai umat Islam, kita harus mencintai Al-Quran. Nah, salah satu cara kita mencintai Al-Quran yaitu dengan mempelajarinya serta selalu membacanya lalu mengamalkannya. Ketika kita membuka Al-Quran, maka surah yang pertama kali kita jumpai adalah surah Al-Fatihah. Berarti surah Al-Fatihah merupakan surah yang pertama dalam Al-Quran. Al-Fatihah artinya pembuka atau pembukaan. Surah Al-Fatihah berjumlah 7 ayat. Surah Al-Fatihah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah, yaitu sebelum Nabi Muhammad hijrah atau pindah ke Madinah, sehingga termasuk surah Makkiyah. Surah Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ummu artinya ibu atau induk. Jadi Ummul Quran artinya induk Al-Quran. Surah Al-Fatihah disebut induk Al-Quran karena surah Al-Fatihah mencakup atau mengandung seluruh isi dari Al-Quran. Baiklah anak-anak, agar tambah paham tentang surah Al-Fatihah, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama Quran surah Al-Fatihah yaitu Bismillahirrahmanirrahim disebut basmalah. Basmalah diucapkan setiap kita mau melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Misalnya, mau makan, mau tidur, mau belajar, dan lain-lain. Kenapa? Agar apa yang kita lakukan
diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berjalan atau terlaksana dengan lancar. Ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat kedua surah Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, disebut hamdalah. Hamdalah diucapkan setiap kita selesai melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan untuk memuji Allah atau bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Artinya, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat ketiga ini menjelaskan tentang dua sifat Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih, dan Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Sifat Ar-Rahman diberikan Allah kepada semua makhluk ciptaannya, sedangkan sifat Ar-Rahim hanya diberikan Allah kepada orang yang bertakwa atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Artinya, yang menguasai hari pembalasan. Maksudnya, hanya Allah satu-satunya yang Maha mengetahui tentang hari kiamat, termasuk kapan terjadinya hari kiamat itu. Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Maksudnya, hanya Allah satu-satunya yang wajib kita sembah dan meminta pertolongan. Kita tidak boleh menyembah atau meminta pertolongan kepada selain Allah. Ayat yang keenam. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya, kita diminta untuk selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa berada di jalan yang lurus. Ayat yang ketujuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Jalan yang lurus maksudnya adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan jalan ke surga, bukan jalan orang yang dimurkai dan orang yang sesat, yaitu jalan menuju neraka. Bagaimana caranya agar kita selalu berada di jalan yang lurus? Yaitu dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, anak-anakku, semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa diberi petunjuk jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dengan artinya, kita bisa menyimpulkan atau mengetahui bahwa surah Al-Fatihah berisi pesan yang pertama, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, perintah untuk selalu taat beribadah, menyembah kepada Allah, serta berdoa atau meminta segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Harapan Ibu Guru, setelah mempelajari Quran Surah Al-Fatihah, anak-anakku semua semakin cinta kepada Al-Quran dan semakin bersemangat untuk membacanya atau mempelajarinya.
Karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Khusus untuk surah Al-Fatihah, Ibu Guru berharap kalian bisa melafalkan, menghafalnya, serta memahami maknanya dengan baik, karena surah Al-Fatihah wajib dibaca setiap kita sholat karena merupakan salah satu rukun sholat. Artinya, jika kita tidak membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, maka sholat kita tidak sah. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita bertepuk dulu ya. Namanya tepuk Al-Fatihah. Caranya seperti ini. Tepuk Al-Fatihah. Surah ke-1 Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Nah, anak-anakku, sekarang kita bersama-sama bertepuk. A-ba-ta. Tepuk Al-Fatihah. Surah ke-1 Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Iya, pintar semua. Ibu Guru tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.